Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe, lalu aktifkan loncengnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan Islam itu adalah merupakan sarana untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan Islam juga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang paling penting bagi setiap anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya, karena pendidikan yang diberikan orang tua pada masa-masa pertumbuhan anak akan terbawa hingga ia dewasa. Realitas sekarang, kurangnya sikap religius yang perlu ditanamkan dalam diri anak-anak, karena masih ada anak yang berbicara kasar, saling mengejek antar sesama teman, bahkan sampai kepada perkelahian. Dalam kaitannya dengan materi ini, ada dua pertanyaan yang perlu kita bahas. Yang pertama, apa saja jenis pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua terhadap anaknya? Lalu bagaimana penerapan pembentukan karakter anak dalam mendidik anak-anaknya? Pola asuh orang tua didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua untuk pemenuhan kebutuhan fisik, baik itu makan, minum, dan lain sebagainya, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis pola asuh orang tua. Secara garis besar, pola asuh orang tua itu ada tiga. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini mempunyai ciri
orang tua membuat semua keputusan anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Selanjutnya, pola asuh yang kedua adalah pola asuh demokratis. Itu yang mempunyai ciri orang tua mendorong anaknya untuk membicarakan apa yang ia inginkan. Yang ketiga, pola asuh permisif. Mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat apapun. Selanjutnya kita bahas tentang pembentukan karakter. Karakter didefinisikan sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda ataupun individu. Jadi ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang itu bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu adalah insting atau naluri. Naluri itu adalah merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. Selanjutnya ada kebiasaan atau dalam bahasa Inggris disebut habit, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang mudah untuk dilakukan. Selanjutnya ada kemauan atau juga disebut dengan iradah, salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku dan kehendak atau kemauan keras. Ada juga suara hati. Suara batin berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk melakukan perbuatan baik. Termasuk faktor intern pada diri seorang anak itu yaitu adalah faktor keturunan. Keturunan itu adalah merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. Lalu faktor eksternal yaitu pendidikan di sekolah khususnya, baik juga lingkungan sekitar itu bisa mempengaruhi. Lalu apa tahapan pembentukan karakter pada anak? Yang pertama, knowing the good. Berarti anak itu mengetahui baik dan buruk, mengerti tindakan yang harus diambil, dan dapat memprioritas hal-hal yang baik. Nah, ini perlu dikasih tahu mana perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, feeling the good. Berarti anak itu dapat merasakan manfaat dari perbuatan baik sehingga ia menjadi gemar atau cinta melakukan kebajikan dan enggan atau benci dalam melakukan perbuatan buruk. Jadi harus dijelaskan manfaat dari perbuatan baik dan pula konsekuensi dari melakukan perbuatan buruk. Yang terakhir ada active the good. Berarti anak dapat dan terbiasa melakukan kebajikan. Jadi pada tahap ini anak dilatih untuk terbiasa melakukan perbuatan baik, sebab tanpa anak terbiasa melakukan apa yang sudah diketahui atau dirasakan,
sebagai kebaikan tidak akan ada artinya. Jadi perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.